Selamat pagi. Perkenalkan kami dari Kapok satu yang akan menjelaskan OPC tentang produk bottle spray. Nah, ini kelompok kami terdiri dari eh 134 24 0063 Franciscus Stefano Raditya, 134 24 160 Muhammad Ramadan Rasya Hidayat, 134 24 166 Muhammad Hikari Tanwirul Fikri. Nah, yang pertama kami akan menjelaskan OPC tentang Popet HDPE. Yang pertama kami akan misalkan materialnya dulu. Jadi Popet itu materialnya menggunakan high high density polyethylene atau HDPE. Terus fungsinya itu sebagai segel botol. Terus karakteristik mekaniknya itu resisten terhadap reaksi kimia. Lalu kalau material alternatifnya itu polipropylene. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama menerima resin HDPE berbentuk pelet, lalu injection molding, yang ketiga lalu infeksi visual, lalu trimming dan finishing, langsung infeksi fungsional. Nah, yang kedua itu spring. Spring itu terbuat dari aluminium ringan, terus fungsinya itu elastisitas mekanisme pompa, karakteristiknya itu tahan karat dan tetap elastis. Terus material alternatifnya itu baja baja tahan karat. Nah, ya untuk langkah-langkah membuatnya itu menerima aluminium dalam bentuk kawat, lalu coiling spring, terus pemotongan ujung menggunakan grinding machine, inspeksi kemampuan spring atau pegas. Terus kalau spray head untuk materialnya itu dari HDPE lagi. Terus fungsinya itu untuk ditekan dan mengarahkan arah keluarnya cairan. Terus karakteristiknya itu dapat ditekan. Material alternatifnya itu sama polypropylene. Nah, untuk langkah-langkahnya itu menerima resin HDPE berbentuk pelet sama seperti popet. Terus injection molding, inspeksi dimensi, fitting, ulir dan saluran dalam, insert molding, inspeksi fungsi. Terus orifice cup itu materialnya itu asetal atau POM. Terus fungsinya itu membuat hasil semprotan menjadi kabur. Terus karakteristik mekaniknya itu terdapat pori-pori. Terus materialnya itu polypropylene. Nah, untuk langkah-langkahnya itu menerima pellet pump, injection molding, micro drilling untuk lubang cup, inspeksi ukuran lubang. Oke, baik. Sekarang untuk bahan berikutnya, mungkin boleh digeser. Nah, untuk piston ini akan dibuat dari polipropilin agar mudah untuk digerakkan, karena dia akan menjadi bagian yang ditekan untuk menyemprotkan isi dari botol spray. Kemudian untuk prosesnya sendiri, dia akan pertama menerima resin polipropilin lebih dahulu. Untuk bentuknya akan dilakukan dengan digunakan injection molding. Setelah itu akan diinspeksi dulu dimensinya. Lalu dilakukan pemasangan lip seal dengan compression molding, dan kemudian akan menggunakan inspeksi fungsional terakhir untuk memastikan kerja dari piston. Kemudian untuk komponen berikutnya adalah gasket, dibuat dari low density polyethylene supaya dia tahan dengan campuran alkohol, dan ini juga untuk mencegah kebocoran dan dia harus kedap udara. Dia itu pertama kan menerima dulu material LDPE, lalu akan dibuat punch berbentuk O-ring atau washernya. Kemudian akan dilakukan inspeksi ketebalan dan diameter dengan menggunakan jangka sorong. Kemudian untuk shroud atau closure-nya, dia akan menggunakan poly, polypropylene karena kokoh dan murah. Lalu dia berfungsi sebagai jadi tutup botol. Pertama dia akan menerima dulu resinnya, lalu akan melakukan injection molding untuk bentuknya, inspeksi fitur snap fit pada bagian botol, lalu akan melakukan finishing hasil molding, slide slide ya berupa trimming dan deboarding segala macam. Kemudian untuk terakhir adalah inspeksi bentuknya. Baik, selanjutnya adalah bagian dari dip tube. Jadi dip tube itu fungsinya untuk selang penghubung ke dasar botol. Dip tube itu materialnya adalah LDPE. Jadi cara membuatnya yang pertama yaitu pertama akan menerima pelet LDPE itu, lalu akan dilakukan ekstrusi dengan bentuk tabung. Setelah itu akan didinginkan hasil ekstrusinya.
Setelah diinginkan, akan dipotong sesuai dengan panjang dan memiringkan ujung agar bisa menghisap air dengan efektif. Lalu terakhir akan dilakukan inspeksi dimensi diameter luar dan dalam dan panjangnya juga. Lalu yang ketiga yaitu hood. Jadi hood itu fungsinya adalah melindungi mekanisme pompa dari debu dan tekanan tidak sengaja. Bahannya adalah PP, polipropilin. Cara membuatnya itu pertama, jadi akan menerima resin PP dulu, lalu akan melakukan injection molding dan dilakukan inspeksi fitting dengan spray head, sederhana saja. Lalu yang ke terakhir adalah botol. Botol itu fungsinya adalah untuk wadah untuk menyimpan cairan si hand sanitizer-nya. Bahannya adalah PET. Lalu cara membuatnya adalah jadi PET akan dilakukan injection stretch blow molding agar bentuknya seperti botol. Habis itu akan dilakukan inspeksi visual dan dimensi terlebih dahulu, lalu trimming finishing layer botol, lalu uji kebocoran botol. Nah, selanjutnya adalah tahap pada assembly. Jadi singkat saja, pada tahap assembly, deep tube dipasang ke spray head. Kemudian piston, uh, poppet, dan spring dirakit secara terpisah. Setelah spray head terpasang pada botol, dilakukan uji fungsi semprotan dan uji kebocoran sebagai kualitas kontrol akhir sebelum akhirnya di packaging dan di shipping. Oke, cukup. Eh, Tambahan saja, jadi waktu proses yang kita beri ini estimasinya, itu diestimasi dari siklus mesin standar ISBM, waktu handling operator, serta inspeksi visual sederhana, sehingga durasi masih dalam rentang waktu produksi masa botol plastik. Nah, OPC ini tuh menunjukkan bahwa proses produksi dilakukan secara terstruktur, dimulai dari pembuatan komponen, inspeksi kualitas, hingga perakitan produk akhir. Jadi dengan OPC ini, alur produksi dapat dianalisis secara sistematis, efisiensi, waktu, dan kualitasnya. Baik, cukup penjelasan OPC dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.